Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah dengan konsep One Roof Education for Best Generation. SMP, program unggulan. Program pembelajaran. Program pembiasaan. Program ekskul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Dr. Andes Haji Fahrul Razi MAG selaku pembicara pada hari ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Islam Hidayatullah Semarang yaitu Ibu Ratna Arumsari SS. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Islam Hidayatullah. Yang kami banggakan siswa-siswi SMP Islam Hidayatullah Semarang. Tiada puji yang pantas untuk disanjungkan selain mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai upaya peningkatan kualitas ibadah sholat dengan berjamaah dan kehidupan sehari-hari. Hari Rabu tanggal 10 Maret tahun 2021. Sholawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatamul anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah kajian, dan acara yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab, Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Menuju acara yang kedua, yaitu adalah kajian peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya anak-anak sudah menunggu-nunggu. Nah, siapa pembicara kita pada hari ini, Bu Nisa? Betul Tadi sekali. sudah kita sebutkan bersama ya. Bagaimana Bu, kita langsung panggilkan saja Langsung Ustadznya. saja mungkin ya Bu. Siapa Bu Nisa? Baik, dan beliau adalah Ustadz Dr. Andes Haji Fahrul Razi MAG. Kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Islam Hidayatullah yang saya hormati, segenap pengurus yayasan yang mungkin sempat hadir pada siang hari ini meskipun melalui Zoom, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Islam Hidayatullah dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang hadir, dan juga mungkin Bapak Ibu orang tua wali yang mendampingi putra-putrinya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, ini khususnya buat anak-anakku kelas 7. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah duduk di kelas 7, tapi insya Allah sebentar lagi naik kelas 8. Ya. Sebuah, tidak tahu ini karunia atau apa, tapi disyukuri aja ya. Kita sudah terdaftar sebagai siswa-siswi SMP Hidayatullah kelas 7, tapi sampai bulan Maret ini belum menduduki kedudukannya, kursi yang mestinya kita duduki bersama, tapi alhamdulillah Bapak Ibu Guru tetap membimbing kalian dari sekolah, anak-anak belajar dari rumah, mudah-mudahan tetap ilmunya tetap manfaat dan kemudian tetap menambah pengetahuan dan jangan sampai semangat kita menjadi berkurang. Insya Allah sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kumpul di sekolah sebagaimana seharusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Buat anak-anakku kelas 9, ini juga kita nggak tahu kalian tidak mengalami situasi ya di mana harus mempersiapkan ujian nasional, ya karena di samping ujian nasionalnya juga sudah ditiadakan. Nah, suasana ini ya Mas naik kelas 9 mungkin belum duduk sama sekali di kelas 9, nanti langsung SMA. Wah ini kan luar biasa ini, luar biasa, sesuatu yang harus disyukuri atau ditakuti atau apa, tetapi prinsipnya satu hal yang harus kita pahami adalah tidak ada peristiwa di muka bumi ini yang sia-sia. Ya, saya ulangi, sebelum kita bahas Isra Mi'raj, saya ingin tekankan, tidak ada peristiwa di muka bumi ini yang sia-sia. Ya, jangankan pandemi corona, maaf, daun yang jatuh dari pohonnya saja, mungkin itu bagi sebagian orang ngotori. Bagi penjaga sekolah, bagi bagian tukang pembersih, itu mungkin dianggap ngotori, bikin capek. Tapi faktanya ternyata di balik kotornya halaman karena jatuhnya daun-daun kering, membawa kebaikan bagi tanah. Maaf, kotoran sapi, kotoran kambing, itu bagi banyak orang itu menjijikkan. Tidak menyenangkan, baunya tidak enak, ya. Tapi ternyata di balik itu tetap ada kebaikan. Ternyata bisa untuk pupuk. Ya, terus bahkan mohon maaf, buang angin itu kan sesuatu yang melakukannya enggak enak kalau sampai terdengar malu. Ya, maaf, baunya juga kurang sedap. Tetapi ternyata buang angin itu juga penting buat kesehatan. Bahkan yang menarik, konon katanya orang-orang yang habis operasi itu pertanyaan dokter itu sering yang pertama ditanyakan adalah sudah bisa buang angin apa belum. Nah ternyata semua tidak ada yang sia-sia.
sesuatu yang menurut kacamata kita buruk sekalipun tetap ada kebaikannya. Nah, bergantung bagaimana apakah kita bisa mengambil hikmah kebaikan di balik peristiwa yang tidak kita inginkan itu atau tidak. Itu aja masalahnya. Maka anakku sekalian yang kelas 7 itu belum secara langsung duduk di SMP, yang kelas 9 yang sebentar lagi juga akan langsung ke jenjang pendidikan berikutnya di SMA atau SMK. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, guru dan anak-anakku sekalian yang saya cintai, orang tua wali murid yang ikut mendampingi, hari ini kita belajar tentang Isra Mi'raj. Temanya sangat indah, menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya dalam hal sholat. Nah, saya akan mulai dari sini. Ya, kalau kita bicara teladan, karena teladan itu Nabi itu gampang diucapkan, susah diamalkan. Contoh, Rasulullah itu kalau sholat subuh masih gelap, sholat asar masih terang. Nah, kadang kita, ya anak-anak, subuhnya sudah terang, asarnya sudah gelap. Ya, selisih toh, ya. Bisa jadi bukan hanya anak-anak, mungkin Pak Ustadznya juga mungkin bisa ngalami begitu ya. Jadi saya mau ngomong Bapak Ibu Guru kan gak enak ya. Jadi Bapak Ibu Guru ya karena kelelahan bisa saja terjadi. Namanya kelelahan, kecapean. Ya tapi Nabi mengajarkan begitu. Subuh masih gelap, asar masih terang. Kebanyakan kita subuhnya sudah terang, asarnya sudah gelap. Ketika ditanya, kenapa asarnya gelap? Lah tadi subuhnya terang. Biar selisihnya agak jauh. Nanti kalau terang semua kan tidak bagus ya. Nah, kadang-kadang begitu alasan kita ya. Ya. Rasulullah itu kalau makan sedikit. Nah, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, itu bedanya di situ. Tetapi bagaimanapun Rasulullah adalah teladan kita. Nah, bagaimana kita bisa meraih ke sana? Nah, saya ingin sambungkan antara peristiwa Isra dan Mi'raj dan bagaimana kita menteladani beliau. Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mulai sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj itu diawali dengan peristiwa namanya Amul Khuzni, tahun duka cita, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat orang-orang yang dicintainya, yaitu yang pertama istri tercintanya yang bernama Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, dua orang ini amat sangat dicintai oleh Rasulullah dan kemudian mereka berdua itu wafat dalam waktu kurang dari setengah tahun, dua orang ini. Maka duka. Jadi anak sekalian, duka itu boleh ya. Nangis karena keluarganya meninggal itu boleh. Jadi kalau misalnya maaf ya, eyangnya meninggal, omnya meninggal itu nangis boleh. Ya, jangan terlalu tegar. Temannya pada takziah, Mbak ikut belasungkawa ya, malah jawabnya santai aja bro. Tidak boleh begitu ya. Ya, tetap ya meskipun mungkin memang sudah waktunya meninggal, tetapi setidaknya ada ekspresi ya, supaya kemudian kita nggak kelihatan, oh tapi saya nggak bisa nangis ya, gimana caranya biar kelihatan nangis lah karena begitu. Nah, anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di situ karena apa itu fitrah manusia, dalam diri manusia itu ada rasa cinta, ya, kan jangan sampai eyangnya meninggal nggak nangis, tapi maaf nonton sinetron malah nangis. Kan sekarang ada tren tuh nonton sinetron nangis. Nah cara ngeceknya gampang, apakah kita itu sudah terpengaruh dengan sinetron itu atau tidak? Itu kalau waktu nonton sambil merintah TV, itu berarti sudah terpengaruh. Ya kan, cepet. Nah, itu artisnya disuruh gimana? Wong filmnya sudah jadi kan? Ya cepet lah, cepet gimana? Wong itu film sudah jadi, tinggal diputer kok kita nyuruh cepet ya. Akibatnya
kita nangisinya luar biasa. Ya Allah, nangisnya sampai luar biasa, sementara yang kita tangisi gajian. Gitu. Yang terima bayaran. Nah, di situ satu pelajaran yang luar biasa itu, kenapa sampai nangis itu berarti kan ada kedekatan, hubungan emosional yang baik dalam keluarga. Ya, pamannya meninggal nangis, istrinya meninggal nangis. Ya ini maaf ya, untuk bapak guru juga penting untuk belajar. Jadi kalau istrinya meninggal itu nangislah. Ya. Atau demikian juga sebaliknya. Nah, di situ kita akan belajar bukan pada kewafatan beliau berdua, tapi yang ingin saya sampaikan adalah betapa Rasulullah itu memiliki beban yang luar biasa, perjuangan yang sangat berat, tapi kemudian bisa dilewati dengan baik. Nah, anakku sekalian, apa yang bisa kita petik dari hal ini adalah seberat apapun ujian, itu insya Allah pasti bisa kita hadapi. Kenapa? Karena la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan. Anak-anak belajar, dapat tugas, insya Allah itu pasti soal itu bisa dikerjakan. Nah, gitu loh. Nggak ada soal yang nggak bisa dikerjakan. Masalahnya kan cuma satu tuh, betul atau salah gitu. Ya kan? Tapi kalau soal dikerjakan bisa dikerjakan, apalagi maaf ya tinggal milih, ya kan, A, B, C, D, itu kan insya Allah pasti bisa dikerjakan. Maka kita tidak perlu mengeluh. Kenapa? Karena Rasulullah itu sejak kecil, ya mungkin lagunya hafal semua ya, tapi tidak perlu saya nyanyikan. Rasulullah itu ketika lahir, bapaknya sudah enggak ada, sudah yatim. Umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Ikut kakeknya. 9 tahun, kakeknya meninggal dunia. Akhirnya ikut pamannya. Tetapi yang perlu dicatat buat anakku sekalian, ternyata yatim piatunya Rasulullah itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penghambat untuk sukses. Jadi, kalau kita, kalian anak-anakku sekalian, itu ayah ada, ibu ada, papa, mama ada, lengkap semuanya, insya Allah bisa meraih sukses di masa yang akan datang. Tapi Ustaz, sekolah kita tugasnya banyak, ya kan? Hidup itu ya dengan seperti itu. Kalau nggak pengen dapat tugas, ya nggak sekolah, gitu. Ya kan gitu, beres itu. Tapi nanti kalau kita nggak pernah dapat tugas, nggak pernah dapat dalam tanda petik beban, ujian, dan nanti orang ngukur kemampuan kita gimana? Nah, kan gitu. Iya. Karena begini Ustaz, saya itu sudah begini-begini, tapi kok begini-begini ya. Sekarangnya kan kita senangnya mengeluh itu. Orang itu kan hobinya sukanya mengeluh, ya kan? Masuk terus mengeluh, ya Allah, kapan liburnya? Nah, sekarang libur terus mulai mengeluh kapan masuknya. Baru kali ini dalam hidup ada orang anak sekolah berpikir kapan masuknya. Biasanya kan kapan liburnya. Hari ini kapan masuknya? Iya, begitu manusia itu cenderung innal insana khuliqa halu'a. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang punya hobi mengeluh. Ya, kan kadang-kadang ada tugas mengeluh, ya Allah tugas numpuk-numpuk. Nanti nggak ada tugas, ini sekolah kok nggak ada tugasnya sama sekali ya. Terus begitu ya, maka kemudian tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru misalnya, apalagi maaf anakku kelas 9 yang tentu saya bisa memahami psikologi anak-anak, ya menjelang mau masuk SLTA tapi malah kemudian situasinya begini, itu semangat menjaga semangat belajarnya itu menjadi amat sangat berat, tidak gampang. Nah, kan? Bapak Ibu guru kita juga tahu berat juga itu. Ya bagaimana tidak berat, kalau di kelas kan enak ngajar anak-anak ya, yang kita tahu yang memperhatikan yang mana, yang ngantuk yang mana kita tahu. Nah, Bapak Ibu guru sementara ini mengajar pakai dengan model daring, lihat laptop menghadapi komputer yang dihadapi gambar dok. Ya kan? Apalagi kameranya anak-anak dimatikan, tambah stres meneh itu ya. Gurunya. Jadi anak-anak itu sebenarnya mendengarkan apa tidak, orang guru, Bapak Ibu guru tidak tahu. Malah Bapak Guru ada yang tanya, anak-anak ada yang tanya, enggak ada yang tanya sama sekali. Ternyata laptopnya nyala tapi anaknya main. Nah itu kalau enggak,
Coba semuanya, ini ujian buat kita semuanya. Tetapi kalau kemudian kita bisa survive, bisa bertahan dengan situasi ini, insya Allah kita akan keluar sebagai pemenang dan akan menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Kenapa? Tadi saya sebut hikmahnya membuat kita lebih kreatif. Ya. Sebelumnya kan kita nggak pernah bayangkan ada Zoom, ada Google Meet, ada apa misalnya Microsoft Teams, ada ini, ada itu, ya kan, apakah lain dan macam-macam. Tapi sekarang kita kemudian tahu banyak hal, meskipun juga ada negatifnya. Ya, misalnya sholat jamaah harus berjarak. Tapi kita itu unik, kalau jamaah berjarak, tapi kalau foto bareng. Ya, itu kan begitu ya. Jadi kalau berjamaah berjarak, tapi kalau foto bareng, dan anehnya lagi malah dilepas maskernya. Dan kemudian tertawa semua, akhirnya doorplat semua. Gitu. Nah kadang-kadang kita nggak menyadari itu. Nah ada di situ ya kan, termasuk berjamaah. Sekarang ini saya beritahu anakku sekalian, mungkin nanti kalau pas masuk, ya yang kelas 8, kelas 9 kan sudah pernah ngalami ya ketika sekolah, pas sholat jamaah, sawu sufufakum mohon diluruskan dan dirapatkan. Ya Pak Guru atau imamnya berkata begitu. Sekarang imam berkata begitu dibantah jamaah. Sawu sufufakum mohon soft diluruskan, dirapatkan. Jamaah kompak, corona. Akhirnya imamnya malah minta maaf. Ya ini diantara dampaknya. Sholat kemudian di belakangnya ada yang bersin 3 kali, khusus dan tidak khusyuk sama sekali. Pasti mikir, ya Allah, siapa yang bersin ya Allah? Kok 3 kali ya Allah ada? Wah, pikirnya nggak bisa tenang lagi. Nah, tapi saya kembali ke ide awal kita tadi, bahwa Rasulullah yatim dengan tekanan yang begitu berat, tapi kemudian bisa sukses. Kalau kita, yang orang tua kita lengkap, membiayai kita, oh insya Allah, apalagi kita tugasnya tinggal belajar. Ya kan, soal biaya sudah orang tua kita yang mikir. Insya Allah tinggal belajar, semangat, bagus. Tapi malah sering dapat tugas, saya beritahukan. Ya, hidup itu kalau ingin indah memang harus dengan tugas, ujian, cobaan. Suatu hari anakku sekalian, ada orang jalan-jalan kemudian lihat kupu-kupu, lihat kepompong. Kepompong itu semakin sudah mau membuka dan kupu-kupunya kelihatan. Tapi masih dalam kepompongnya. Yang dilihat itu adalah ternyata kupu-kupu yang ada dalam kepompong itu pingin keluar, tapi sayapnya kecepit di kepompongnya itu. Dan itu kalau kemudian di zoom, diperbesar, itu akan tampak, kupu-kupu itu berkeringat banyak. Akhirnya ada orang kasihan, ya Allah, kasihan kupu-kupu ini pingin keluar dari kepompong, susahnya luar biasa. Akhirnya kemudian apa yang dilakukan? Dipotonglah kepompong itu sehingga kupu-kupu itu bisa keluar dengan begitu mudahnya. Tapi apa yang terjadi, anak-anakku sekalian, kupu-kupu itu tidak bisa terbang sama sekali. Kenapa? Karena ternyata susahnya, beratnya, tugas, beban untuk keluar dari kepompong itu, terjepitnya sayap dalam kepompong itu adalah cara Tuhan agar sayapnya kuat sehingga nanti begitu bisa keluar dia bisa terbang. Artinya apa? Tidak selalu beban tugas itu tidak baik. Bisa jadi itu adalah cara terbaik. Ya, dengan banyak yang harus kita kerjakan, banyak ini membuat kita mungkin hari ini ya Allah beban, suruh ngapal ke ini, tapi nanti ternyata dia akan membawa manfaat sehingga kemudian kita bisa terbang kemana-mana. Bahkan saya selalu berharap dan berdoa anak-anak dari SMP Islam Hidayatullah itu nanti pada saatnya nanti bisa kuliah kemana-mana, bahkan sampai ada yang ke luar negeri. Beratnya sekolah dengan tugas dalam situasi begini ini adalah cara Allah, cara Tuhan melalui Bapak Ibu guru dengan penugasan-penugasan itu agar nanti pada saatnya lulus sampai bisa mengepakkan sayap kita terbang kemana-mana. Nah, tapi beda Ustaz, kalau di sekolah itu fasilitasnya lengkap, di rumah itu ya Allah kadang-kadang sinyalnya hilang. Bukan hanya sinyalnya yang hilang, HP-nya hilang, misalnya kan begitu, karena rebutan sama adik misalnya. Nah, kalau itu kita harus belajar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya
ini anak-anakku harus paham betul ini sering kita hafal ya, karena anak Hidayatullah saya yakin saya dapat informasi, ya, ini informasi bagus ya, dari ketika saya ada acara di sebuah SMA, itu kemudian ketika ada pembacaan Al-Quran, di SMA itu ternyata yang membaca dari gurunya berkata, itu dari SMP Hidayatullah, dari SMP Islam Hidayatullah Ustaz. Loh, kok jenengan tahu? Khas Ustaz. Lagunya anak-anak SMP Islam Hidayatullah itu bacaan Qur'annya begitu semua, indah semua dengan nada seperti itu semua. Saya mau menirukan tapi nggak bisa. Jadi sampai gurunya punya kesimpulan begitu. Iya. Yang kalau bacaannya begitu kemungkinan besar kalau sekolahnya di sini itu dari SMP Islam Hidayatullah. Kok tahu Mbak? Iya, bacaannya begini. Iya. Jadi ketika kemudian kita mengatakan enggak punya fasilitas-fasilitas, ya, itu kemudian saya ingin sampaikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini perlu diperhatikan bacaannya, artinya yang saya yakin tadi saya sebut, anak-anak SMP Hidayatullah itu sampai lulus SMP setidaknya juz 30 ya, insya Allah hafal, insya Allah. Nah, di situ ada ayat fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Saya ulangi, ayat ini sering diterjemahkan bukan salah tapi kurang tepat. Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Ya kan? Padahal kalau kita perhatikan ayatnya, fa inna ma'a, ya, ma'a bersama al-usr satu kesulitan. Nah, ini kalau pas ada pelajaran bahasa Arab tambahan itu, al-usr itu ma'rifat satu kesulitan, yusron nakirah banyak kemudahan. Bersama kesulitan banyak kemudahan. Bersama kesulitan banyak kemudahan. Jadi kalau kemudian kita mengalami mungkin kurangnya atau minimnya fasilitas, jangan sampai membuat kita terhambat untuk sukses. Anakku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan pernah dalam rahim ibu kita. Ya kan? Itu kemudian juga minim fasilitas. Karena apa? Karena kita hanya dapat makanan melalui plasenta di perut ibu kita. Nah, maka kemudian kita juga tidak banyak mengeluh. Tetapi kemudian ketika kita berada di dunia, terlalu banyak tuntutan sehingga fasilitas yang ada sering dianggap kurang memadai. Dan Rasulullah SAW kehilangan orang yang dicintainya itu, padahal beliau sejak umur 9 tahun bersama pamannya yang bernama Abu Thalib, dan kemudian beliau meninggal dunia. Lalu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pelajaran yang bisa kita petik selanjutnya adalah kalau kemudian kita pernah mengalami galau, duka, dan sebagainya, maka kalau mengikuti runut ini berarti sangat dianjurkan kita untuk berhibur diri. Ya, kalau Rasulullah kan di Isra dan Mi'raj kan, ya kan, kalau ayatnya kan linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya. Nah, kalau bahasa saya, kalau lagi duka jangan terlalu lama, pikniklah, ya kira-kira begitu. Ya, mengurangi beban, sebaiknya jalan-jalan. Maka aslinya menurut saya yang bagus itu kalau mau mengadakan wisata itu sebenarnya malah yang benar itu sebelum ujian. Nah, kalau sudah selesai ujian kan sudah nggak ada beban. Saya ingin, tapi kalau kemudian kita fresh, insya Allah nanti mikirnya pas ujian menjadi ringan. Nah, jadi berhibur ya kalau sedang ada beban, kalau bahasa psikologi namanya melakukan sublimasi, yaitu mengalihkan perhatian ke hal yang lebih positif. Ya, misalnya lagi pusing, ganti dengan baca Quran. Insya Allah nanti lebih tenang pikirannya
karena tidak mikir pusingnya. Sebab kalau pusing diem ya terasa banget pusingnya. Banyak masalah, beban, ya kalau dipikir terus tambah stres. Tapi kalau coba berhibur, main sepak bola, ya kalau yang laki-laki, ya main futsal, pokoknya ada aktivitas, maka insya Allah begitu. Maka kalau kemudian anak-anak jenuh belajar di rumah, beban, maka ya berhibur dengan cara yang dibenarkan dalam agama, melakukan hal yang positif lainnya supaya kemudian tidak jenuh. Ya, makanya saya sering dulu ketika anak saya misalnya, saya berikan contoh ya, itu besok ujian biar enggak bebannya berat, saya ajak renang. Iya, ya kadang-kadang kan kita malah kebalik, jangan kemana-mana, malah tambah stres kan gitu ya. Nah, ketika mau ujian, nah dalam keadaan pandemi begini, karena kita tidak boleh kemana-mana, maka kemudian lakukan sublimasi dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Nah, hasil dari peristiwa Isra Mi'raj itu semua tahu, yaitu tentang perintah menjaga sholat. Ya, selanjutnya saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk melihat ini sebagai bagian teladan kita menteladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku sekalian, saya mohon maaf ya tidak akan cerita peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, Mustawa, itu insya Allah rutin kita baca dan lebih cepat dibaca dalam buku sudah sangat banyak. Saya hanya ingin mengatakan satu, ketika peristiwa Isra Mi'raj diceritakan, dan kemudian kita meyakini kebenarannya karena satu, yang cerita orang yang tidak pernah dusta. Saya ulangi, Isra Mi'raj kita yakini kebenarannya karena alasan yang pertama, orang yang bercerita itu orang yang tidak pernah dusta, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa ini saya tekankan? Ini pelajaran teladan Rasul tentang kejujuran. Jujur itu nikmat, tidak jujur bikin pusing. Kenapa? Karena sekali tidak jujur akan melahirkan ketidakjujuran berikutnya. Sebab cara terbaik untuk menutupi ketidakjujuran adalah dengan cara tidak jujur lagi. Ya, misalnya ditanya Bu Guru atau tanya Pak Guru, besok kalau sudah masuk, waktunya masuk, kenapa kemarin nggak masuk? Ya, atau pas kuliah, pas sekolah pakai daring begini. Kenapa kemarin nggak masuk di Zoom? Bingung, padahal hanya males. Tapi mencari jawaban, kalau ngomong males kan nanti nggak enak. Akhirnya nyari jawaban yang kira-kira, apapun kira-kiranya kan tidak jujur. Ya, jawabannya mantep. HP-nya di bawah papa. Ya, itu kan tidak jujur pertama. Lah papanya pergi kemana? Oh, bingung lagi kan harus jawab itu ya. Pergi keluar kota. Oh, ngapusi 2 kali. Ke kota mana? Oh, apapun nama kotanya tetap ngapusi. Iya. Sama, sebaliknya kalau kemudian kita dulu sekolah nggak masuk, kenapa nggak masuk sekolah? Sakit. Padahal nggak sakit. Itu mesti sakit, jawaban tidak jujur. Lalu Pak Guru tanya lagi, sakit apa? Apapun nama penyakit yang akan kita sebut, tidak jujur lagi. Pusing, tidak jujur 2 kali. Pertanyaan ketiga, pusingnya sebelah mana? Bingung lagi. Kanan apa kiri, depan apa belakang? Bingung. Apapun jawabannya, tidak jujur. Akhirnya tanya, sebelah kiri Pak Guru. Pertanyaan berikutnya, sudah diminumi obat? Tambah bingung mana itu. Bu, sudah apa belum ya? Belum kok sembuh, sudah tidak jujur lagi. Minum obat apa? Tambah pusing lagi nih. Sekali tidak jujur melahirkan ketidakjujuran berikutnya. Maka yang paling nyaman itu jujur. Dan ketika peristiwa Isra Mi'raj disampaikan, itu kemudian didengarlah oleh orang yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal menceritakan kepada Abu Bakar. Jawaban Abu Bakar ketika ditanya, apa kamu percaya? Abu Bakar jawabannya mantap. Kalau yang cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih jauh dari itu, lebih cepat dari itu, lebih luar biasa dari itu perjalanannya, saya akan tetap percaya karena Rasulullah tidak pernah dusta.
Ini kunci hidup. Anak-anakku sekalian, belajar untuk jujur itu pelajaran yang sangat berharga. Alasan yang kedua, kisah ini digambarkan oleh Allah dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ya, Maha suci Allah dari kekeliruan, dari kesalahan. Apalagi kalau kemudian kita lihat yang ketiga. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, fi'il yang digunakan dalam ayat ini adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan objek. Maha suci Allah yang menjalankan. Ya. Bisa diperhatikan, Maha suci Allah yang menjalankan. Jadi Nabi Muhammad itu bukan berjalan. Kalimatnya itu Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Ya kan? Maha suci Allah yang menjalankan. Siapa yang dijalankan? Hambanya. Jadi Rasulullah itu bukan berjalan tapi dijalankan. Kalau berjalan sendiri tentu butuh waktu yang panjang. Tapi karena dijalankan terserah yang menjalankan. Contoh paling gampang anakku sekalian, sekarang jam 2 kurang 10, jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 10 ya. Nah kalau dia berjalan sendiri, berputar sendiri jam ini, untuk kembali seperti angka seperti ini butuh waktu 12 jam. Tapi kalau saya putar, wong ini milik saya, butuh berapa waktu? Tentu terserah saya. Demikian juga peristiwa Isra Mi'raj, ini mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Rasulullah, maka terserah Allah yang menjalankan. Nah, hasilnya ini yang kemudian kita tekankan, tadi saya sebut perintah sholat. Apa itu? 1. Sholat itu tidak boleh dikerjakan kalau belum masuk waktunya. Hukum asalnya juga tidak boleh dikerjakan kalau sudah habis waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang Allah tetapkan bagi orang-orang mukmin yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Nah, anakku sekalian, kalau dalam ilmu fikih, ilmu agama Islam, itu ada namanya wajib muwasa, ada wajib mudayyak. Sholat itu termasuk wajib muwasa. Artinya apa? Waktu yang disediakan, ini saya pelan-pelan ya, waktu yang disediakan lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Contoh, sholat duhur itu waktu yang disediakan, gampangnya jam 12 sampai jam 3, 3 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya paling 5-10 menit. Maka kalau 5 menit, 10 menit kok ya masih terlambat, kan ya kebangetan. Nah, gitulah anakku sekalian. Anakku sekalian, jadi kalau kemudian 24 jam, 1 hari semalam, lalu kemudian kita diminta untuk sekolah kurang dari 1/3 waktu hidup kita, mosok kok ya enggak mau, nah itu kan berarti kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Apalagi sekolah dengan daring, waktu yang dibutuhkan kan enggak banyak banget. Ya kan paling hanya beberapa waktu, mungkin enggak ada 1/4 hari dari yang total sehari 24 jam yang kita pakai. Ya kan? Maka sholat berkait dengan waktu. Artinya apa? Mengajarkan kepada kita tentang kedisiplinan. Coba anakku sekalian perhatikan, waktu berjalan ketika pandemi, orang merasanya ya Allah lama sekali. Tadi saya sebut kapan berakhir, kapan sekolah, kapan ini, kapan itu. Ya, waktu sering kita sia-siakan. Ketika dulu waktunya sekolah, maaf ya, malah sembarangan, ya kan? Waktunya masuk kelas malah di kantin misalnya. Sekarang pengen merindukan ketemu di kelas bersama-sama. Maka waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ngerti-ngerti anakku kelas 7 akan masuk kelas 8. Waktu itu berjalan begitu cepat, maka orang yang menjaga sholatnya memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya ya sholat itu sebenarnya nggak usah buru-buru ya kan. Wong waktunya 3 jam, cuma 5 menit, kenapa harus buru-buru? Kenapa sering buru-buru? Ya sholat asar, duhurnya mepet asar, sholat asarnya mepet maghrib. Ya kan, sholat asar kok nyopot
mukunannya dilepas mendengar azan maghrib. Gitu kok ya tegel ngomong, loh maghribnya kok cepet ya? Ya begitu. Waktu itu berjalan, maka kemudian sholat harus memperhatikan waktu, ajaran tentang kedisiplinan yang harus kemudian kita perhatikan dengan seksama. Sholat tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktunya, hukum asalnya juga tidak boleh dikerjakan kalau waktunya sudah habis. Nah, maka kalau dari total hidup itu yang begitu panjang untuk kemudian sholat hanya 5 menit kali 5 waktu kok ya kemudian kita tidak memanfaatkan dengan baik, itu berarti kita kurang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, ketika orang tidak memperhatikan waktu, ya nanti akan sia-sia hidupnya. Tahu-tahu, ya begitu. Nah, anak-anakku, masa sekolah, masa usia sekolah, masa belajar itu masa yang sangat indah. Harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Ya, karena begini, penyesalan memang selalu di kemudian hari ya. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Ya, jadi penyesalan sering terjadi di kenapa dulu sekolah saya kok enggak serius, kenapa saya dulu kok tidak memperhatikan Pak Guru. Itu penyesalannya ya setelah nanti. Hari ini mungkin tidak dirasakan. Maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan lagi waktu ini yang terus berjalan, mudah-mudahan pandeminya berakhir, kita bisa beraktivitas secara normal kembali. Satu. Yang kedua, setelah masuk waktunya, sholat itu tidak sah kalau tidak berwudu. Ya. Sholat harus dengan bersuci, toharoh. Maka alhamdulillah, di antara rasa syukur kita kepada Allah melalui orang tua anak-anakku sekalian, kalian disekolahkan di SMP Islam yang diajarkan ibadah dengan baik. Ya, bahkan kemudian diajari praktek, ada duha, ada zuhur berjamaah. Wah, itu kan kesempatan yang sangat indah. Wudunya mari kita perbaiki wudu kita. Karena wudu itu kan toharoh, mensucikan lahir tapi sekaligus mensucikan batin. Ya. Berkumur itu membersihkan mulut dari kotoran, tapi sekaligus membersihkan mulut dari omongan yang tidak betul. Makanya saya sering mengatakan, bahkan tadi saya tulis di status saya itu, ya mulut itu diciptakan di depan, maka jangan sering ngomong di belakang. Ya, mulut itu diciptakan di depan, maka jangan sering ngomong di belakang. Maksudnya malah digunakan untuk ngerumpi, untuk ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, wudu itu mensucikan zahir, mensucikan batin. Lahiriah kita, batin kita. Kita bersihkan. Alhamdulillah kita berwudu dengan baik. Insya Allah kotoran-kotoran itu menjadi hilang dari kita. Tapi yang perlu juga diperhatikan adalah aspek hati kita, rohaniah kita, agar kemudian bersih juga dari pikiran-pikiran yang tidak bagus. Anakku sekalian, saya tidak bisa memungkiri, kita nggak mungkin memungkiri perkembangan zaman anak-anak milenial. Informasi yang masuk ke dalam pikiran kita jauh lebih banyak yang kita maui. Lebih banyak dari yang kita butuhkan. Ya. Tapi akibatnya apa? Banyak hal yang tidak kita perlukan, tidak masuk ke alam pikiran kita, sementara aslinya yang kita butuhkan malah tidak masuk. Contohnya maaf ya, grup-grup WA. Itu kan sebetulnya isinya lebih banyak yang tidak kita butuhkan toh. Ya kan? Tapi kita itu malah sibuk mencari WA yang baru-baru apa. Padahal itu sama sekali tidak kita butuhkan itu. Akhirnya apa? Kita itu maaf menjadi penduduk dunia yang luar biasa, apapun kita bahas. Nah, coba sekarang ini ibu-ibu di kampung sudah bahas negara. Wah, tadi malam Pak Jokowi luar biasa kan ya. Iya. Semua orang ikut membahas, padahal nggak ada butuhnya kita sesungguhnya. Nah, ini di situ pentingnya kita bertoharoh rohaniah kita, ya, membersihkan pikiran-pikiran kita dari hal yang tidak perlu. Ya, maka
bolehlah kita berinstagram, bertwitter, berfacebook, ber-WA group, dan sebagainya. Tetapi kemudian mestinya informasi-informasi yang perlu itu yang masuk. Jangan sampai yang lain malah kemudian menguasai pikiran kita. Anak-anakku sekalian, dapat pelajaran rak mlebu blas, ya kan? Tapi dapat informasi WA itu cepet ra karuan ya. Ya, apalagi kemudian diviralkan. Wah, kita itu kan hobi memviralkan padahal belum tahu benar apa salah. Nah, ada cerita unik, dapat berita dikirimkan. Loh, sekarang ini kan saking teknologi begitu, pikiran-pikiran kita kan sering dirasuki oleh pikiran orang lain dan kita menularkannya. Nah, ini misalnya manfaat jahe, manfaat kencur itu langsung dikirimkan temannya. Ketika temannya tanya, ini maksudnya apa? Enggak tahu, aku juga belum baca kok. Coba itu. Jadi berani memviralkan kadang-kadang. Akhirnya maaf ya, banyak orang langsung jadi ahli kesehatan semua. Semua. Maka kita harus sanggup membersihkan zahir kita. Kalau dulu kan lahiriah itu mulut, sekarang ini tangan. Ya, kalau dulu kan ngomongnya mulutmu harimaumu. Sekarang ini tanganmu, jari-jarimu bisa menjadi harimaumu. Maka kemudian berhati-hatilah. Berwudu bukan sekedar mensucikan tangan dari kotoran lahir, tapi juga kemungkinan tulisan-tulisan yang tidak bagus. Apalagi kalau kemudian tulisan itu bisa membuat keresahan orang lain. 2. Jadi sholat itu waktunya mari kita perhatikan. Yang kedua wudunya. Maka mohon maaf nanti pada saatnya masuk sekolah wudu antri. Jangan kemudian wudu sambil membahas. Nah, yang repot lagi wudu sambil membahas Pak Guru. Lagi aneh lagi. Iya. Anakku sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, setelah waktunya masuk, kemudian berwudu, niat. Nah, niatkan ibadah kepada Allah. Sholat jangan jadi beban, anakku sekalian. Saya ulang, sholat itu bukan beban, tapi kebutuhan. Kok iya? Gimana Ustadz kebutuhan? Iya, nanti kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, enggak sholat itu pikirannya enggak tenang. Ya. Nah, supaya bisa tenang, bisa kemudian terbiasa sholat menjadi kebutuhan, anakku sekalian, sekali lagi, berterima kasihlah kepada Bapak Ibu, kepada Papa Mama, kepada Ayah Ibu, ada Ayah Bunda yang menyekolahkan anakku sekalian di Hidayatullah ini. Kenapa? Karena kalian diberikan lingkungan yang baik oleh Ayah Bunda. Jadi Ayah Bunda menitipkan kalian di SMP Hidayatullah itu salah satunya dalam rangka adanya lingkungan yang baik. Karena kita pernah diingatkan Nabi, bergaullah kalian dengan penjual minyak wangi, meskipun tidak membeli minyaknya, pasti akan mencium bau wanginya. Dan jangan bergaul dengan pandai besi, meskipun tidak beli besinya, bisa kena debunya. Ya, kumpulnya dengan penjual minyak wangi, enggak beli, tapi tetap ikut wangi. Apalagi berani nyoba-nyoba, ya semua merek disemprotkan. Nah, itu nanti aromanya kan warna-warni. Nah, kumpulnya maaf dengan teman-teman yang sholat duha. Ini sekedar contoh ya, tapi ini contohnya kurang bagus, tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan kepada kita. Rombongan duha, ya, semuanya sholat duha. Ada satu yang tidak sholat duha, nanti kembali ke kelas dari mana? Duha loh, kan namanya dapat wanginya. Meskipun ada yang tidak menjalankan, tapi kan rombongan duha semua. Tapi mohon maaf, bergaul dengan pandai besi, tidak beli besinya kena debunya. Iya, mohon maaf di perempatan kumpul, maaf ya, pada maksiat, ya mudah-mudahan tidak terjadi, ada melakukan hal yang tidak bagus. Kemudian ada di antara satu anak di situ baca Yasin. Ya. Tapi nanti orang akan melihat itu tetap rombongan anak tidak baik. Meskipun ada yang
tetap baik dan membaca Al-Quran. Maka kemudian bergaul itu harus diperhatikan. Nah, alhamdulillah anakku sekalian, ayah bunda, orang tua menyekolahkan kita di sini, itu artinya orang tua sayang banget pada kita sehingga diajarkan agar memiliki lingkungan yang baik. Duha bersama, kemudian duhur jamaah, indahnya luar biasa. Dan itu nanti akan, karena saya sudah tua, jadi akan ngerti. Saya pernah mengalami peristiwa begitu dan hari ini bisa merasakan alhamdulillah dulu untungnya bapak ibuku menyekolahkan aku di sekolah Islam. Sehingga hari ini saya bisa menikmati. Sementara ada kawan-kawan yang sampai hari ini masih bingung. Contohnya ada yang sampai baca Al-Fatihah saja masih bingung karena kemudian tidak pernah ada lingkungan yang baik. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan lingkungan itu terjaga dan terus nanti pada saatnya kita masuk bisa menjaga situasi itu dengan bagus. Niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Setelah masuk waktunya, sudah berwudu, niat ditata, takbiratul ihram. Allahu Akbar, memuji kebesaran Allah. Yang maha besar hanya Allah. Anakku sekalian, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kenapa? Bagaimana mau sombong dengan makhluk yang amat sangat kecil yang namanya corona itu sudah kalang kabut kok. Ya orang pada bingung semua. Coba, makhluknya itu kecilnya harus dilihat pakai mikroskop. Bahkan mungkin lebih kecil lagi, amat sangat kecil, saking kecilnya. Tapi maaf, yang dilakukan kadang-kadang aneh-aneh, tapi ya itulah yang terjadi. Ya, makanya kemudian tidak perlu sombong. Mau sombong gimana? Ya, kalau sudah lidah pahit saja sudah mulai bingung. Ya, maka kita diingatkan, tidak usah menyombongkan diri. Gagah kayak apapun hari ini, kalau sakit, oh ya Allah. Apalagi Nabi mengingatkan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya, ada dua nikmat yang sering diabaikan. Satu kesehatan, dua kesempatan. Sehat itu mahal. Ya, saya beritahu enaknya soto, sukiyaki, mie ayam, bakso, sop itu hanya kalau sehat. Kalau sudah panas, lidah pahit, semuanya enggak jelas rasanya. Buah-buahan, anggur, apel, jeruk, melon, dan lain-lain itu enak kalau pas sehat. Tapi kalau pas pahit, itu maaf lidah pahit rasanya enggak jelas semuanya. Tapi sayangnya kita itu sok-sok ke rumahnya teman bawa buah-buahan nunggu teman kita sakit. Ya, pas sehat enggak pernah dibawaan apa-apa ya. Nah, begitu sakit sudah enggak doyan apa-apa malah dibawakan buah-buahan. Itu sebenarnya kan jengkel gitu ya. Nah, anakku sekalian, ini takbiratul ihram memuji kebesaran Allah. Tidak perlu kita membanggakan kekayaan orang tua kita. Ya kan, dalam hubungan nanti sama dengan Bapak Ibu guru, jangan sampai kita menyombongkan diri kepada Bapak Ibu guru hanya gara-gara orang tua kita yang kaya raya. Ya, tidak boleh kita membanggakan kekayaan orang tua dalam mereka sombong, apalagi maaf sombongnya di depan Bapak Ibu guru. Dengan apa cara apa? Ya, kemudian kurang menghormati. Itu kan tandanya kesombongan. Nah, siapapun. Kenapa? Karena di antara manusia yang layak dan patut paling utama dihormati setelah orang tua adalah guru-guru kita. Maka takbiratul ihram itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berlaku sombong. Rasulullah pinternya luar biasa, hebatnya luar biasa, tidak sombong kepada siapapun. Dalam bentuk apa? Bentuknya tidak sombong itu kalau kepada Allah tunduk ibadah kepada Allah. Kalau kepada manusia menghormati, memuliakannya. Bapak Ibu anakku sekalian yang dirahmati Allah, lalu selanjutnya sholat dilakukan rukuk sujud dengan tumak ninah. Nah, ada kalimat tumak ninah, hidup itu harus tenang. Ya Allah, kadang-kadang kita itu kalau bahasa Semarangnya kemerungsung, terburu-buru, hidup kemudian berpikir yang tidak-tidak karena memikirkan sesuatu. Mohon maaf ya. Tidak usah terburu-buru untuk jatuh cinta, ya kan masih SMP, ya kan gitu. Ya
Jangan terburu-buru, apalagi sampai bayangkan kelihatannya itu besok akan jadi istri saya. Harus rasa bayangke gitu ya. Iya, kadang-kadang iya. Ini saya tahu sih. Saya itu alhamdulillah anak-anakku sekalian punya anak yang lulus kuliah ada, yang masih kuliah ada, SMA ada, SMP ada, SD ada. Jadi ngerti kapan mereka mulai jatuh cinta. Ya, enggak usah buru-buru. Teman-teman saja. Oh, tapi itu menambah semangat kata siapa? Ya kan? Lah, menambah semangat belajar kata siapa? Pas menjelang ujian, pas putus, stres malah dia. Iya, apalagi sekelas itu tambah stres. Mau nggarap itu di kertas ujian itu malah tampak bayangan wajahnya jengkel kayak gitu. Iya kan? Maka kemudian kalau ada teman-teman bilang, oh itu menambah semangat, saya beritahu anakku sekalian. Tidak, semangat tidak harus dari situ. Ya, kadang-kadang katanya ada menambah semangat, ya bisa mengenal lebih dekat. Saya beritahu anakku sekalian, ya saya tahu usia kalian mulai ada, kalau bahasa saya sering mengatakan begini, virus merah jambu. Virus merah jambu itu mulai jatuh cinta, sebetulnya lebih tepat punya perhatian kepada lawan jenis, ya tampilannya mulai bergaya, ya kan, sedemikian rupa, ya jalannya mulai salah tingkah kalau dilihat, nah itu kan begitu. Maka sering ada menambah semangat untuk mengenal lebih jauh. Saya beritahukan, mudah-mudahan anakku sekalian apalagi kelas 9 itu sudah usah pacaran dulu. Ya kan, kalau sampai nanti pacaran betul, pacarannya habis-habisan, nanti pas nikah betul, cintanya pas habis betul itu ya. Akhirnya malah nggak karu-karuan. Ya, mohon maaf. Tapi Ustadz, saya kan anak SMP Islam Hidayatullah, pacaran saya Islami Ustadz. Nah, tak takoni sing Islami sing piye ya. Ustadz kalau ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu pacaran Islami apa itu? Assalamualaikum, pacarnya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dik? Alhamdulillah. Apa pacaran Islami begitu? Masya Allah tabarakallah. Tidak begitu pacaran Islami. Apalagi nanti kalau sampai maksiat, Dik, kenapa? Tanganmu kok bagus sekali, subhanallah. Boleh saya pegang? Tafadhol. Nah, itu apa pacaran Islami begitu? Enggak. Nanti jam 9 ya Allah, ini dosa kita banyak, Dik. Mari kita istighfar bersama-sama. Astagfirullah. Apa Islam begitu? Pacaran Islami begitu itu kan ya enggak ada. Nanti setelah rampung jam 9:30 pamit, Dik, mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca wal asri bersama. Ya kan enggak begitu. Enggak ada lah pacaran Islami itu, mengada-ada ya. Jadi tahanlah ya, tumakninahlah, yang sabar. Ada masanya, ya kan, ada masanya. Sekali lagi ada masanya. Loh Ustaz kok tahu ada antara kami ada yang jatuh cinta? Iya, kelihatan dari laptopnya. Jadi gitu. Kalau kemudian kita tumakninah, tenang, ini kita masa belajar, sekolah, bismillah, ya kita belajar dari Rasulullah SAW. Teladan kita mengajari kita seperti itu. Sabar, tumakninah, tenang dalam menghadapi kehidupan, insya Allah akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Puncaknya sholat itu ditutup dengan salam. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, mari kita menjadi penebar kebaikan. Iya. Salat itu diakhiri dengan Assalamualaikum, memberikan salam kepada orang lain, keselamatan kepada orang lain. Mohon maaf anakku sekalian, kan ada salam, 3 jenis salam. Satu salam yang harus kita jawab, misalnya di kelas, Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam yang wajib dijawab. Ya kan, ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh dijawab, yaitu salamnya orang sholat. Ya kan? Masa imamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu jamaahnya Waalaikumsalam, tidak boleh. Nah yang ketiga ada salam yang dijawab tapi kita nggak dengar jawabannya, sebab kalau dengar jawabannya nanti rame, yaitu salam ketika kita masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahla kubur, itu langsung kalau dari ada yang jawab dan kita dengar itu lari semua itu. Ya kan? Assalamualaikum ya ahla kubur, terus ngisor muni, Waalaikumsalam. Piye kabare le, penak zamanku loh. Wah itu Melayu kabeh yakin ya. Maka anakku sekalian, sholat diajarkan
mengajarkan kepada kita menebarkan kedamaian. Tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menebarkan keselamatan, kedamaian. Konteksnya hari ini apa kita, anakku sekalian? Mari kita jaga sholat kita, lalu kemudian berbagilah dengan sesama. Banyak anak-anak, di sekolah-sekolah tertentu, saya nggak mau sebut namanya di mananya, itu banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa mengikuti Zoom, tidak bisa mengikuti itu. Kenapa? Karena keterbatasan orang tua. Coba. Banyak. Ya, saya kemarin baru kunjung di sebuah kota, itu sekolahnya libur total. Kok nggak ada pelajaran, Pak? Ya, anak-anak nggak siap dengan kuota. Orang tuanya yang kerja hanya bapaknya, ibunya di rumah, HP cuma 1, anaknya 3. Oh, itu pelajarannya terus gimana? Bingung. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau hari ini kita diberi kelebihan rezeki dari Allah melalui orang tua kita, mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika ada rezeki lebih, mari berbagi. Ya, maka kita punya perhatian kepada kanan kiri. Artinya apa? Sholat kita, sholat yang punya makna, punya pengaruh dalam hidup kita. Yaitu mau membagi kedamaian, keselamatan kepada orang lain. Yang terakhir, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang berbahagia, usahakan sholat itu dilakukan berjamaah seperti Rasulullah. Maaf, saya sering guyon begini anakku sekalian. Khususnya yang laki-laki, ayo sholat berjamaah di masjid. Saya khawatir kalau anak laki-laki sering sholat di rumah nanti menjadi laki-laki solehah. Ya kan? Ya, mari kita belajar sholat berjamaah. Kenapa? Karena contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya selalu berjamaah. Berjamaah itu apa? Hidup bersama orang lain. Menghormati kanan kiri, menghormati imam, ya kalau dalam konteks sekolah menghormati bapak ibu guru, menghargai kawan-kawan, itu berjamaah, ya kan? Berjamaah, kadang-kadang berjamaah itu ya kalau pas bacaannya imamnya panjang, ya kita dilatih sabar, gitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu makmumnya kaget, ya Allah Yasin, ya Allah. Berat ya Allah. Yes, angel tenan nih. Nah, gitu. Maka itu dilatih sabar. Nah, kalau imamnya cepat ya berlatih untuk menyesuaikan dengan orang lain. Nah, coba kalau terus kita begitu, mudah-mudahan kita bisa menteladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya dalam menjaga sholat. 1, perhatikan waktunya dengan baik. Yang kedua, wudhunya kita jaga, kita pelihara. Berniat ibadah bukan beban, tapi kebutuhan kita, sehingga kita akan mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita kecil, nggak perlu sombong, sehingga akan nanti bisa turun kesombongan kita, sehingga melahirkan ketumaininan, ketenangan hidup, dan kemudian bisa berbagi kedamaian, keselamatan dengan orang lain. Apalagi kita lakukan berjamaah. Dengan berjamaah kita akan bisa menghormati kanan kiri kita, menghargai orang lain, memuliakan guru orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Saya kira ini anakku sekalian, mohon maaf kelewatan ini 1 jam lebih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab ya. Tadi kita sudah mendengar dari Ustadz Fahru Rozi begitu banyak pelajaran hidup yang bisa kita lakukan perbaikan mulai dari sekarang ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk hari ini. Apakah ada? Silahkan, boleh angkat tangan. Ya, bisa raise hand ya mungkin. Kita batasi 2 penanya saja ya Bu Nisa ya. Bisa baik juga melalui chat ya Bu ya? Ya, bisa melalui chat. Nah, jadi mumpung ada kesempatan begitu ya bertemu dengan beliau, silahkan bagi anak-anak yang ingin bertanya, ada?
Salma. Ya, ada Pak? Ada, oke. Kita sapa Ananda, Salma, Kaisa. Oke, Ananda, Salma. Ananda, Salma, silahkan dibuka mikrofonnya, Nak. Iya, Bu. Langsung saya tanya ya, Bu. Ya, silahkan. Pak, apakah sunah-sunah yang dapat kita lakukan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Ya, cukup, Nak. Cukup ya. Oke, sunah-sunah yang harus kita lakukan. Baik, satu lagi penanya. Satu lagi penanya. Tidak ada. Oke, baik. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab Iya. pertanyaan Ananda Salma. Terima kasih anakku Ananda Salma ya. Betul ya? Ya, Mbak Salma, terima kasih pertanyaannya. Ini kalau bahasa saya sering menyebutnya ini angel ini. Angel itu artinya angel. Ya, angel jawabnya ya. Angel ya, angel. Kenapa? Karena begini anak sekalian, kan pertanyaannya apa sunnah-sunnah yang bisa diamalkan di Isra Mi'raj ini. Sehingga kalau mau dikembangkan pertanyaannya lebih mengarah begini, apa yang bisa sunnah apa yang bisa diamalkan di bulan Rajab ini? Atau kalau diartikan sunnah dalam arti tradisi atau amaliyah apa bagi kita dengan menyikapi Isra Mi'raj. Nah, kalau saya lebih cenderung yang kedua ini, lebih memaknai, ya mari kita menghidupkan, saya ulangi, menghidupkan semangat tadi di bagian akhir, sholat berjamaah kita. Hari ini bisa kita lakukan dengan mama kita, dengan papa kita di rumah. Ya, mungkin kalau karena beberapa masjid masih membatasi jumlah pengunjungnya, ya kita bisa lakukan di rumah. Ya, ini Mbak Salma mungkin mohon maaf, mungkin sudah balik ya kan, sudah balik sehingga bisa ngimami mamanya. Ma, sholat sama saya mah, tak imami mah. Ya. Kenapa kamu ingin imam? Lah mama ngimaminya keluar terus misalnya. Nah, misalnya itu ya, tapi jangan lupa membaca keluar itu juga bagus ya. Bukan semata-mata karena hafalannya cuma itu ya, tapi membaca keluar itu kan bagus itu. Nah, kita mengingat sejarah perjuangan Rasulullah, lalu kemudian mengingat peristiwa yang dihadapi Rasulullah, peristiwa yang dialami Rasulullah dalam Isra Mi'raj, maka kemudian apa? Itu kemudian kita bisa mengamalkan apa saja. Satu, dalam kisah itu kan disebutkan Rasulullah melihat orang yang kepalanya dipukuli sendiri pakai palu, kemudian balik pukul lagi, ternyata ditanyakan siapa mereka? Mereka adalah orang yang enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya yang bisa kita lakukan memperbanyaklah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian ada orang yang lidahnya dipotongi panjang seri itu panjang. Pelajaran apa? Mari tadi saya sebut lesan itu, mulut itu diciptakan di depan, bukan untuk ngomong di belakang. Ya, tidak terbiasa ngerumpi. Ya, hindari ngerumpi. Lebih bagus digunakan untuk membaca Al-Quran. Pak Ustadz, bacaan saya kurang bagus Pak Ustadz, apakah saya tetap baca? Baca. Membaca Quran lancar, fasih, Allah berikan rahmatnya. Membaca Quran terbata-bata, Allah berikan 2 pahala. 1 pahala membaca, yang kedua pahala terbata-batanya.
Jadi besok nanti kalau sudah masuk di sekolah, kemudian ada baca Quran bersama di kelas, yang nggak lancar tenang saja, tetap baca. Terbata-bata, gerodal-geradul, baca aja. Itu pahalanya double. Tapi jangan kemudian berkata begini, ya, biar double, tidak lancar aja. Tetap diusahakan lancar supaya Allah berikan rahmatnya. Tapi kalau terpaksa terbata-bata, tetap Allah berikan 2 pahala. Temennya nggak usah komentar. Ya Allah toh baca 2 halaman, baca 1 halaman kok salahnya 20 toh. Bu kayak saya nggak pernah salah sama sekali. Ya, kok bisa? Lah saya nggak membaca sama sekali. Ya, lebih bagus salah karena membaca daripada tidak pernah salah karena nggak pernah membaca. Apalagi nanti kalau anak-anak ditingkatkan membacanya dengan qiraah. Oh ya Allah, dahsyat itu. Qiraah itu seperti orang baca komik, baca novel itu. Kita anak-anak yang suka baca novel itu kan baca, maaf ya, mulutnya nggak bunyi, tapi paham, lama-lama nangis. Kenapa? Terharu dengan kisah yang ada di situ. Coba kalau kita bisa baca Al-Quran sampai tingkat level begitu, dahsyat loh itu. Iya, orang baca koran, baca komik itu dibuka halaman, ganti halaman, terus lama-lama nangis. Coba kalau kita bisa begitu kan luar biasa. Ada teman megang Quran, megang, diem, mulutnya nggak bunyi, lama-lama nangis sendiri. Ditanya, Mbak kok nangis kenapa? Nggak bisa baca, Mbak. Nah, kalau itu tambah kasihan ya. Nah, anakku sekalian, di situ di antara sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Semangat, ya mudah-mudahan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian kita mudah-mudahan termasuk umatnya yang meteladani dan ujungnya ya nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Terima kasih untuk Ananda Salma yang sudah berpartisipasi bertanya ya pada hari ini. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih Ustadz Syukron Katsir. Kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Andes Haji Fahru Rozi MAG yang telah bersedia berbagi ilmunya pada kita di siang hari ini. Baik anak-anak, selanjutnya sampailah kita pada acara penutupan. Marilah kita tutup acara peringatan Maulid Nabi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada akhirnya, kami selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dan penyampaian. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Dr. Andes Haji Fahru Rozi MAG yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kami. Semoga hari ini tidak hanya menjadi suatu peringatan, namun juga sebagai langkah baru untuk meningkatkan amalia ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.